Tahukah kamu? Islam mempunyai akar yang kuat di Asia Tenggara. Tapi, Asia Tenggara yang dimaksud di sini jelas bukan Asia Tenggara secara keseluruhan, melainkan mengacu pada Asia Tenggara kepulauan dan bukan Asia Tenggara daratan. Artinya, di tempat-tempat seperti Kepulauan Nusantara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, dan Filipina bagian selatan. Eksistensi Islam di daratan Asia Tenggara, kecuali Semenanjung Malaya dan Thailand Selatan. Dengan demikian masih kurang dikenal. Apalagi di kawasan yang dikenal sebagai Indochina. Tidak banyak kita dengar tentang sejarah bagaimana kedatangan Islam ke sana. Indochina secara geografis mencakup wilayah yang di masa modern ini merupakan Vietnam, Laos, dan Kamboja. Agama yang dianut mayoritas penduduk Indochina adalah Buddha yang dibawa oleh para penyebar agama dari India. Dari istilah Indochina, sendiri sebenarnya kita bisa menangkap bahwa wilayah ini sangat kuat dipengaruhi oleh dua kultur besar yang ada di sekitarnya, yakni India dan Cina. Pengaruh kultur lain, misalnya Arab dan Persia, sangat minim, walau bukan berarti tidak ada. Di masa kolonial, nama Indochina tetap dipakai, hanya saja ditambahi dengan nama penjajahnya, yakni Prancis. Nama lengkapnya adalah French Indochina atau Indochina Prancis. Mengenai masuk dan berkembangnya Islam di subkawasan Indochina, Asep Ahmad Hidayat dalam bukunya Sejarah Islam di Subkawasan Indochina menawarkan 3 teori, yaitu teori Cina, teori Melayu, dan teori Arab. Ketiga teori ini mencoba memberikan jawab permasalahan tentang masuknya agama Islam di Indochina dengan perbedaan pendapatnya. Pertama, mengenai waktu masuknya agama Islam. Kedua, tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam. Ketiga, penyebar atau pembawa agama Islam di wilayah tersebut. Teori Cina menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina dan mereka terdiri daripada orang-orang Cina keturunan Persia, Arab, India, dan suku Han Muslim pada abad ke-11 Masehi. Mereka dikatakan telah menguasai perdagangan di daerah Kanton, Unan, dan Haso. Mazhab yang dibawa oleh orang Cina keturunan Arab Persia tersebut adalah mazhab Syiah dan Hanafiyah. Dalam perkembangan selanjutnya mazhab Syiah terkalahkan oleh mazhab Syafi'i karena gerakan dakwah yang dilakukan para ulama Nusantara, terutama dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, diantaranya dari Kesultanan Patani dan Kelantan. Teori Melayu menyebutkan bahwa Islam dibawa ke Indochina melalui para pedagang Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad ke-12 hingga abad ke-14 Masehi. Mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti Patani, Malaka, Aceh, dan Jawa. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ini begitu maju dalam berbagai bidang seperti politik, perdagangan, tentara, agama, dan ilmu pengetahuan Islam. Sebelum mereka sampai di Indochina, terlebih dahulu mereka singgah di Ligor dan Singgora. Kedua daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Melayu Langkasuka atau Patani Darussalam yang sekarang menjadi bagian dari Thailand. Diperkirakan melalui orang-orang Melayu inilah mazhab Syafi'i dibawa ke Indochina, tepatnya di Champa. Champa adalah kerajaan Islam di bagian tengah Vietnam sekarang dan jatuh pada abad ke-15 di bawah kuasa kerajaan Annam. Asep Ahmad Hidayat juga berpendapat bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indochina bukan hanya disebarkan oleh orang-orang Melayu yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, tetapi juga oleh para pendakwah Arab. Menurut Wiselius dalam The Frascen in Indochina, pada halaman 5, mengatakan bahwa orang-orang Arab dalam pelayarannya ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat. Dan kendatipun anak negeri di sana tidak menerima peraturan-peraturan mereka, namun orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi supaya memeluk agama Islam. Pada halaman 153 disebutkan bahwa orang-orang Islam dari Cochin Cina dan Pulua Jawa datang dari negeri yang sama, yaitu Coromandel. Di Coromandel pernah berdiri sebuah kerajaan pertama kaum Alawin yang datang dari Hadramaut, Yaman. Kerajaan ini akhirnya kalah dalam suatu peperangan, dan penduduknya kemudian hijrah ke Cochin Cina,
Indochina, Borneo, Kalimantan, termasuk Kuching, dan Kepulauan Filipina. Dalam buku berjudul Essays Relating to Indochina, disebutkan bahwa yang membawa agama Islam di kawasan tersebut adalah keturunan Arab dan Turki. Islam lalu masuk ke Tibet ke bagian-bagian yang lebih rendah dari Tiang Tang, Hutang Hah, dan lainnya dibawa oleh para ahli tarekat. Islam juga datang dari pantai laut ke Champa hingga ke pegunungan, seperti halnya juga dengan agama Buddha yang menempuh jalan masuk Hindia belakang dan datang dari arah selatan melalui jalur laut. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa dahulu orang-orang Arab menyebut negeri Melayu, Siam, Muang Thai, Thailand, Indochina dengan sebutan negeri Raja Sanf dan menamakan kepulauan Indonesia dengan nama negeri Maharaja.